Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengupas sisi lain dari karakteristik seorang pengusaha. Apa itu? Yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, seorang pengusaha yang sukses itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang matang, jiwa kepemimpinan yang terkonsep, dan jiwa kepemimpinan yang uh, sempurna lah. Bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya tidak harus sempurna, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Perlu kita sepakati di awal ya bahwa seorang pemimpin yang dapat memenuhi karakteristik sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam usahanya, itu adalah pemimpin yang sempurna. Nggak harus yang tipe-tipe yang kita bayangkan di masa muda atau saat kapanpun itu. Yang penting selama pemimpin itu bertanggung jawab, bisa menyelesaikan permasalahan dan menghadirkan rasa nyaman di perusahaannya, itu sebenarnya adalah pemimpin yang sempurna. Karena dia mampu membuat lingkungannya itu merasa aman ketika ada dia gitu. Nah, maka dari itu teman-teman sebagai seorang calon pengusaha itu sedari sekarang itu mulai membangun karakteristik kepemimpinan ini karena itu sangat penting ke depannya. Nah, di episode kali ini saya akan sedikit melempar pancingan tentang kepemimpinan. Kayak kemarin, silakan bila ada teman-teman yang tidak sepakat atau merasa punya bahasan lain tentang atau ide lain tentang apa itu leadership, bagaimana menjadi seorang leadership yang baik, silakan komentar, bisa di sini ataupun di sosial media saya yang lainnya. Bebas, kita terbuka. Karena saling berbagi ya, siapa tahu saya bisa belajar dari teman-teman lebih banyak lagi. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Ya. Oke, tentang leadership way. Jalan menjadi atau jalan memiliki jiwa kepemimpinan. Oke, kita membahas secara filosofi dulu nih, secara filosofinya. Nilai seorang pemimpin atau leader itu sebenarnya bukan ditentukan dari hasil ya, karena sebenarnya itu sudah ada bagiannya. Kalau hasil itu adalah faktor penentu dari tenaga teknis atau tenaga operasional. Nah, itu baru faktor penentunya adalah hasil yang dicapai secara pribadi. Ingat, secara pribadi. Nah, disinilah yang menjadi pembeda antara pemimpin dengan anggotanya atau pengikutnya atau followernya. Nah, pemimpin itu faktor penentu keberhasilannya adalah kemampuannya untuk mencapai sesuatu itu melalui bawahannya, melalui follower-followernya, di mana dia mampu mengelola followernya dengan baik sehingga dia mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Jadi sangat penting ilmu manajemen di dalam kewirausahaan, atau sangat penting ya wirausaha itu memiliki penerapan manajemen yang baik. Ini seperti konsep dasar manajemen ya, mencapai sesuatu melalui orang lain. Nah, itu karena seorang pemimpin itu bila dia mencapainya sendiri, dia tidak ada bedanya dengan tenaga operasional. Karena pemimpin ini dia adalah orang yang terbiasa dengan kelompok, dia terbiasa dengan bekerja sama. Jadi, seorang pemimpin, seperti saya bilang tadi, hasilnya, faktor penentu keberhasilannya
bukanlah dari hasil secara individu, tapi bagaimana kemampuannya dalam mengelola followernya, dalam mengelola anggotanya untuk mencapai tujuan secara bersama. Itu baru namanya keberhasilan seorang pemimpin. Bagaimana dia mempengaruhi, bagaimana dia mengarahkan, bagaimana dia mengendalikan supaya para anggotanya itu mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, tidak melenceng. Maka nantinya output-nya akan menjadi keberhasilan satu perusahaan, bukan lagi individu. Nah, secara definisi, di sini ada dua ya. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership itu adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain yang secara harfiah ya itu beda-beda orang-orang tuh. Perasaannya beda, pola pikirnya beda, daya tanggapnya beda. Namun dengan kepemimpinan yang baik, mereka mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Nah, dengan kemampuan apa? Kemampuan tadi mempengaruhi atau menguasai, sehingga walaupun berbeda-beda pikiran, berbeda-beda persepsi, berbeda-beda daya tanggap, tapi bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut dengan berhasil dan sukses. Begitu. Nah, definisi yang lain, leadership itu sebuah kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi orang lain lagi. Lewat apa? Di sini dijelaskan lewat ide-idenya, kehendaknya, atau bagaimana dia mengorganisir, terus nantinya berdampak pada terbentuknya sebuah ikatan. Nah, ini artinya tadi ya yang berbeda-beda akhirnya jadi satu tujuan, sehingga walaupun mereka berbeda-beda karakteristiknya, tapi bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Nah, disinilah bahasanya adalah target menjadi seorang pemimpin ya. Jadi punya sifat yang dapat mempengaruhi, tidak hanya mengkomunikasikan, tapi hingga mempengaruhi orang lain. Nah, sangat penting ya, karena bila teman-teman menjadi seorang pengusaha tapi tidak mampu mempengaruhi karyawannya untuk mencapai tujuannya, nah nanti malah teman-teman itu yang dikendalikan, malah teman-teman yang tidak dinilai, tidak dihargai sebagai pemilik. Nah, malah nanti tujuan awalnya tidak tersampaikan, tidak tercapai karena teman-teman kurang mampu mempengaruhi. Nah, gitu. Jadi maka dari itu sebagai seorang pengusaha, nah teman-teman itu harus mulai belajar lah minimal mengkomunikasikan. Pertama dari mengkomunikasikan, yaitu apa? Belajar public speaking, belajar berkomunikasi dengan banyak orang. Karena berkomunikasi dengan banyak orang itu akan menghasilkan pengalaman baru. Bagaimana kita menghadapi berbagai macam orang, bahan pembicaraan yang kita bawa, terus gestur tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu akan membantu kita menjadi seorang leader yang leader yang baik, mempunyai sifat kepemimpinan yang sesuai dengan yang kita butuhkan nantinya. Jadi kita udah nggak takut lagi tuh menghadapi banyak orang. Jadi outputnya seperti itu. Maka minimal belajarlah berkomunikasi seperti di episode sebelumnya. Jadi maka dari itu memang komunikasi didahulukan karena komunikasi ini adalah pondasinya, sangat penting sebagai pengusaha itu mampu untuk berkomunikasi minimal dengan satu orang. Namun bila teman-teman ingin menjadi pengusaha yang hebat, yang besar, maka perlu memiliki kemampuan public speaking. Jadi yang lebih luas secara umum, baik berkomunikasinya dengan banyak orang secara intens ataupun yang di depan umum dilihat banyak orang. Harus mampu bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain yang banyak itu melalui ide-ide kita. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Baik itu dari gestur tubuh, dari visi, dari mimpi kita, imajinasi, dan bagaimana
nada bicara itu kita mempengaruhi juga. Jadi sangat penting ya, sangat penting bagi teman-teman untuk belajar komunikasi. Awalnya mungkin dimulai dari belajar ngomong dalam artian berkomunikasinya, mengobrol dengan orang banyak. Lama-lama nanti bagaimana cara mengatur nada, mengatur emosi, mengendalikan situasi hingga mampu mempengaruhi orang tersebut. Nah, gitu. Terus di sini ada lagi definisi yang lain ya, mungkin karena berbagai macam sumber definisi tentang leadership. Mungkin teman-teman kalau punya referensi yang lain juga bisa ditambahkan. Nah, di sini kepemimpinan itu merupakan sebuah seni. Nah, sekarang udah ngomongin bahwa kepemimpinan itu adalah seni. Bagaimana mempengaruhi orang lain sehingga bersedia secara bahasanya ya, dia itu bersedia itu secara sukarela sebenarnya. Bahasanya bersedia tanpa adanya protes, bersedia melakukan tanpa adanya komplain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi membantulah secara sadar bersedia untuk membantu kita mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada juga di sini itu tadi sudah berbicara satu ya tentang menguasai, yang kedua berkomunikasi, yang ketiga mempengaruhi, yang keempat di sini apa? Memotivasi, dan yang kelima adalah mengarahkan. Sama, intinya sifat kepemimpinan yang harus kita miliki adalah gunanya untuk 5 itu tadi. Gitu. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri seorang pemimpin ya. Ciri-ciri seorang pemimpin. 1, punya ambisi dan energi. Jadi, ambisi yang di sini maksud jelas ya, seorang pemimpin apalagi itu harus punya ambisi yang kuat. Kalau teman-teman tidak punya ambisi ya, tidak punya ambisi apa-apa, nah mungkin bisa dibilang bahasa kasarnya, mohon maaf, itu teman-teman hanyalah follower atau anggota saja. Sedangkan seorang pemimpin itu harus punya ambisi, tapi dalam artian positif ya ambisinya, tidak yang over juga sih sebenarnya. Tapi ambisi ini diperlukan bagi seorang pemimpin karena dia adalah nahkodanya, dia yang harus tahu ini kelompok mau dibawa kemana, ini perusahaan mau jadi apa, mau sampai mana, mau bikin apa. Nah, itu harus tahu seorang pemimpin. Dan energinya itu harus energi-energi yang positif, bagaimana menciptakan lingkungan yang dapat bekerja sama dengan baik supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itu sangat penting. Keberadaan seorang pemimpin itu akan menghasilkan energi yang dapat menentukan keberhasilan. Jadi kalau pemimpin energinya negatif, maka sudah jelas kelompok itu akan gagal kemana-mana, gagal total bahasanya. Tapi kalau pemimpin tersebut punya energi yang positif, maka bila pemimpin itu hadir di dalam kelompok, hadir di dalam perusahaan, maka akan menimbulkan semangat yang luar biasa bagi followernya, sehingga mau atau bersedia untuk membantu bosnya, membantu pimpinannya untuk mencapai tujuan. Terus harus punya hasrat ya, hasrat untuk memimpin jelas. Kalau pemimpin dipilih, misalnya kalau teman-teman dengar, ya aku jadi pemimpin, ya aku pasrah lah orang aku yang dipilih, nah itu nggak boleh. Jadi memang sudah punya hasrat, aku ingin memimpin, nah misalnya kayak gitu. Terus berhubung dipilih, ya sudah, semakin bagus, jalannya semakin lebar. Terus ciri-ciri pemimpin selanjutnya harus memiliki kejujuran dan integritas, jelas ya. Kita selalu tujuannya adalah menjadi seorang pemimpin yang jujur dan memiliki kualitas yang baik ya. Karena sulit sekali zaman sekarang ya menjadi seorang pemimpin yang jujur. Pasti banyak faktor yang mengakibatkan kita menjadi tidak jujur. Nah, maka dari itu perlu bagi teman-teman menjadi seorang pengusaha atau seorang pimpinan itu yang jujur, karena jujur itu akan menimbulkan
energi yang positif. Sehingga bila teman-teman memiliki kejujuran, maka teman-teman itu memiliki salah satu ciri menjadi seorang pemimpin yang baik pastinya. Tidak hanya seorang pemimpin, tapi pemimpin yang baik. Selanjutnya percaya diri, nah bukan percaya orang lain ya. Kalau teman-teman percaya orang lain, maka teman-teman jelas adalah seorang follower atau anggota. Jadi silakan teman-teman, bila ingin menjadi seorang pemimpin, belajarlah untuk percaya pada diri sendiri bahwa saya ini mampu. Perkara nanti harus belajar dulu, perkara nanti harus berproses, dan lain sebagainya. Setidaknya kita yakin bahwa kita ini mampu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan. Yang selanjutnya cerdas pasti ya, karena pemimpin ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Apapun masalahnya di dalam perusahaan, baik itu yang kita miliki ataupun saat kita menjadi seorang pimpinan. Namun cerdas ini pasti mengalami banyak proses ya dan perkembangan. Jadi bukan berarti teman-teman sudah harus terlahir cerdas ataupun sudah cerdas dari awal, tidak, tapi berproses. Jadi bila kita ingin menjadi seorang pemimpin, itu ada levelnya sebenarnya. Kita mau jadi pimpinan di bawah dulu, misalnya minimal dari kita sendiri, cerdas dalam mengatur waktu untuk kegiatan kita sehari-hari, cerdas untuk bahasanya minimal menata penampilan, dan lain sebagainya. Baru nanti naik kepada cerdas dalam mengelola kelompok, dan lain sebagainya. Itu perlu proses ya, kalau memang sudah cerdas dari awal, itu lebih baik lagi. Namun bila teman-teman merasa teman-teman adalah ingin menjadi seorang pemimpin, maka yaitu teman-teman harus cerdas. Cerdas dalam artian mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Karena tujuan teman-teman menjadi seorang pemimpin apa? Menghadirkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi para follower atau anggotanya. Yang terakhir adalah luas. Teman-teman nggak boleh ya sebenarnya, meminimalisir karakteristik atau ciri-ciri yang kaku. Jadi teman-teman harus luas ya, harus bisa berbaur dengan berbagai macam lingkungan. Bila teman-teman menjadi atau memang punya karakteristik orang yang kaku ya, kasusnya adalah menjadi orang yang kaku, mungkin menurut teman-teman itu sah-sah saja, tapi bila teman-teman berbicara di depan nanti, di masa mendatang, mari kita merefleksikan diri, apakah benar dengan kaku, dengan tidak luas, tidak gampang untuk berbaur dengan orang lain, apakah itu benar? Silakan teman-teman merefleksikan dengan dirinya sendiri. Dari keenam ciri-ciri pemimpin, teman-teman sudah punya yang mana saja. Jadi saya tidak memaksakan teman-teman harus punya, saya hanya mencoba berbagi dengan teman-teman, mencoba membantu, mengajak teman-teman menjadi seorang pemimpin. Karena teman-teman adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman sulit untuk berbaur dengan orang lain, maka teman-teman nanti akan kesulitan diterima di berbagai macam kelompok. Hanya sedikit kelompok yang menerima karena mereka cocok, makanya mereka menerima. Tapi apakah cukup dengan kelompok yang segitu saja? Apakah kita tidak perlu kelompok-kelompok yang lebih besar di luar sana? Nah, silakan teman-teman merefleksikan pada diri masing-masing. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan. Seperti yang teman-teman ketahui, di sini ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Ada yang demokratis, jelas ya. Terus ada yang autokratis, ada yang free reign, ada yang paternalistik. Nah, khusus pada gaya kepemimpinan yang ini, model-modelnya silahkan teman-teman, ini ada sumbernya nih saya sediakan, supaya nanti teman-teman mudah untuk mempelajarinya. Karena banyak sih buku yang bisa dilihat untuk gaya kepemimpinan. Nah, silakan teman-teman gali, teman-teman itu memiliki jiwa kepemimpinan yang mana atau mau jadi pemimpin yang seperti apa. Nah, silakan teman-teman temukan penjelasan secara lengkap tentang model gaya kepemimpinan. Beberapa mungkin teman-teman bisa menjadi berbagai macam atau memiliki berbagai macam gaya atau hanya bisa salah satu saja. Nah, silakan teman-teman gali lebih dalam model yang seperti apa
yang teman-teman miliki tentang gaya kepemimpinan. Siapa tahu teman-teman uh, orangnya nggak demokratis atau yang demokratis. Nah, itu teman-teman tentukan sedari sekarang. Nah, kemampuan apa yang seharusnya teman-teman miliki sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan. Itu jelas. Karena teman-teman adalah orang pertama yang harus mampu menganalisa dengan baik masalah yang terjadi. Yang kedua, mampu menarik kesimpulan setelah melakukan berbagai macam analisa. Jadi, bukan teman-teman mengandalkan anak buah dulu, nanti saya yang terakhir. Bukan. Itu beda, itu bukan pemimpin. Nah, bila seorang pemimpin, maka dia adalah orang yang sudah sewajarnya, itu malah bisa jadi yang terdepan ya dalam menganalisa masalah dan menarik kesimpulan. Bahkan memecahkan masalah tersebut. Nah, gitu ya. Yang kedua, mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang tepat. Ini jelas. Karena sebagai seorang pemimpin, teman-teman ini dipercaya ya, bukan percaya, tapi dipercaya. Jadi silahkan, mulai dari sekarang, perbanyaklah membuat kesalahan ya, karena dari kesalahan teman-teman bisa banyak belajar, supaya nanti ke depannya tidak melakukan kesalahan yang serupa, sehingga nantinya teman-teman sebagai seorang pemimpin atau pengusaha, pemilik usaha mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu sangat penting. Bila salah dalam menempatkan, pasti jatuhnya error, hasilnya negatif, buruk, tidak terjadi kemajuan, malah terjadi kemunduran. Nah, teman-teman tahulah contohnya di mana ya. Yang terakhir ada mampu mengorganisasikan pekerjaan. Jadi teman-teman tahu memilah bagaimana menempatkan job desk sesuai bidangnya, terus job specification-nya seperti apa. Nah, itu teman-teman harus mampu melakukan hal tersebut. Mungkin bila tiga-tiganya belum mampu dikuasai, ya salah satu dulu. Jadi belajar. Lakukanlah banyak kesalahan yang dapat dijadikan pembelajaran di masa mendatang. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, teman-teman. Teman-teman pasti pasti memiliki potensi memiliki potensi menjadi seorang pemimpin. Hanya saja mungkin belum diasah atau kurang polesannya, jadi kurang mahir. Pasti teman-teman layak di masa mendatang menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang hebat. Satu. A leader is one who, satu, knows the way. Seorang pemimpin itu seseorang yang satu, tahu mau kemana, jalannya kayak gimana. Yang kedua, menunjukkan jalannya. Dan yang ketiga pasti ini ya, ikut melaksanakan. Ikut loh ya, ikut nih, beda nih. Nanti ada yang bedanya. Pertama, tahu jalannya, terus menunjukkan jalannya kepada para anggotanya. Yang ketiga, ikut bersama-sama dengan anggotanya melaksanakan atau menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada jenjang kepemimpinan dan prinsip kuncinya. Yang pertama, pribadi yang layak dipercaya. Terus yang kedua, yang antar pribadi itu menimbulkan kepercayaan ya. Pertama dari pribadi yang layak dipercaya terlebih dahulu, maka sehingga nantinya di dalam kelompok itu menimbulkan kepercayaan ya. Jadi jenjangnya antar pribadi, prinsip kuncinya harus menimbulkan kepercayaan. Yang kedua, ketika di level manajerial itu teman-teman mampu nih, udah dipercaya, mampu memberdayakan dengan baik. Nah, itu sangat memenuhi ciri-ciri sebagai pemimpin. Pastinya sukses kok. Pemimpin yang seperti itu pasti sukses. Teman-teman yang dipercaya banyak orang, lalu mampu memberdayakan baik itu orang lain atau sumber daya apapun yang ada di bidangnya, itu pasti bidang tersebut akan berhasil atau pekerjaannya akan berhasil. Nah, baru nanti yang terakhir hingga pada level yang
lebar paling tinggi adalah organisasional. Nah, nanti kuncinya adalah mampu menyelaraskan seluruh komponen-komponen yang ada di perusahaan itu supaya output-nya mau untuk atau bersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus seorang pemimpin yang efektif nih, ada sebuah penilaian bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Yang pertama, membuat keputusan. Ingat, tidak selalu keputusan yang baik atau yang berhasil. Tapi menjadi seorang pemimpin yang efektif, berani membuat keputusan. Lebih baik membuat keputusan tapi hasilnya salah karena bisa diperbaiki, daripada tidak sama sekali membuat keputusan. Itu ya, jadi buat teman-teman sangat penting berani mengambil keputusan, baik untuk diri pribadi, buat teman, buat kelompoknya, atau buat siapapun. Jadi levelnya semakin luas, semakin berani membuat keputusan, maka teman-teman semakin memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, pengarah. Jadi bila teman-teman pertama ya, berani membuat keputusan, selanjutnya mampu mengarahkan. Jadi bila teman-teman ingin memiliki jiwa kepemimpinan, beranilah untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu. Nggak usah takut. Bila didebat, bila dikomplain, bila diprotes, misal, oke, mari kita refleksikan, diskusikan apa yang menjadi bahan pertimbangan sehingga diprotes, menjadi bahan pertimbangan sehingga dikomplain, maka carikan solusinya. Tapi beranikan untuk mengambil keputusan dan mengarahkan orang lain untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi misalnya teman-teman menjadi seorang ketua kelompok misalnya, dia harus presentasi, mampu mengarahkan. Minimal ada kata tolong lah, tolong kamu kerjakan bagian ini, tolong kamu kerjakan bagian yang itu, kamu kerjakan bagian yang di sana, kamu yang di sini. Nah, usahakan bila menjadi seorang pemimpin yang efektif, coba usahakan gunakan akal dan perasaan sesuai dengan porsinya sebaik mungkin yang kita bisa. Karena yang penting bila nanti kita melakukan kesalahan tidak apa-apa, karena itu bisa diperbaiki di masa mendatang. Selanjutnya mampu menjadi motivator dan inspirator karena kita ini apa ya bahasanya, panutan bagi para anggota atau follower. Jadi kita harus mampu memotivasi mereka, menjadi inspirasi untuk mereka, sehingga kita ini dilihat untuk dicontoh ya, bukan mencontoh. Jadi kita yang dicontoh. Maka itu kita sudah punya jiwa kepemimpinan atau ciri-ciri menjadi seorang pemimpin. Nah, karakter pemimpin yang positif nih, yang positif. Karena memang harus difokuskan, kita harus menjadi pemimpin yang memiliki karakter positif. 1, berkarisma, 2, peduli, 3, berkomitmen. Nah, jadi biasanya pemimpin itu sudah dari lahir itu punya karisma, nah, tapi belum tentu. Ada juga yang benar-benar karena terbiasa menjadi pengambil keputusan sehingga muncul karisma tersendiri. Yang kedua, peduli pasti ya. Karena seorang pemimpin itu pasti peduli dengan anggotanya. Beda dengan istilah yang lain ya. Apa itu? Silahkan teman-teman temukan. Apa istilah lain dari pemimpin yang outputnya adalah kurang peduli. Jadi pemimpin itu yang positif pasti peduli. Peduli dengan lingkungan, apapun itu lingkungannya. Baik lingkungan yang berwujud orang ataupun yang selain orang. Yang ketiga, berkomitmen. Nah, bagi teman-teman khususnya cowok nih ya, khususnya cowok yang kurang mampu berkomitmen, apalagi misalnya sama yang lagi dideketin, sama pasangan dan lain sebagainya, minimal dari itu deh, teman-teman kurang mampu berkomitmen, teman-teman belum memiliki karakter pemimpin yang positif. Karena karakter pemimpin yang positif itu adalah orang-orang yang berani untuk berkomitmen, baik itu cowok ataupun cewek. Karena komitmen itu sangat penting ya, sangat penting dalam menjadi seorang pemimpin. Karena apalagi cowok itu yang dipegang adalah omongannya, cewek juga. Jadi sangat penting dalam memiliki karakter pemimpin, salah satunya komitmen. Karena itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena kita sudah berkomitmen untuk mau melaksanakan itu, mau mengemban amanah itu, ya kita harus mau untuk menjalankan.
Yang keempat, kejelasan. Jadi bagi teman-teman nih, khususnya cowok yang suka gantungin, suka PHP, nah itu nggak benar ya. Teman-teman belum punya karakter pemimpin. Karena karakter pemimpin itu jelas, bukan yang nggak jelas, apalagi abu-abu. 5, mampu menjadi komunikator. Bukan yang ini ya, yang udahlah kamu aja lah. Jangan aku, nggak enak, malu aku, nah misalnya kayak gitu. Nggak pede ya. Padahal teman-teman tuh harus mampu dan mau jadi komunikator. Karena teman-teman calon pemimpin. 6, konsisten. Ya nggak konsisten, belum layak jadi pemimpin. 7, kreatif. Nah, teman-teman yang kurang memiliki jiwa kreatif ataupun ide kreatif, ayo digali lagi. Karena seorang pemimpin itu harus kreatif, punya banyak alternatif solusi, jalan untuk memecahkan masalah. 8, kompeten ya. Kompeten itu memiliki hak untuk mengemban jabatan tersebut, hak untuk mengambil wewenang dan lain sebagainya. Jadi harus kompeten. Yang 9, berani, harus, itu sangat harus. Yang 10, dan nekatan. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan dia yang main aman, malah dia yang mainnya itu paling liar dan tidak aman, karena dia yang menjadi penentu bagaimana nanti apa ya, bahasanya masa depan dari perusahaannya, bagaimana nantinya dari kenekatan ini hasilnya adalah perusahaan ini akan semakin maju atau malah enggak. Nah, jadi itu yang dimiliki oleh pemimpin, dia yang menentukan soalnya. Bukan dia yang ditentukan ya, tapi dia yang menentukan. Maka dari itu, jadi seorang pemimpin harus memiliki kenekatan. Nah, silakan teman-teman, dari 10 ini, teman-teman sudah punya karakter pemimpin yang mana? Apakah sudah semua? Itu bagus sekali. Tapi bila belum, mana yang belum, ditandai, dilatih, apakah benar-benar bisa mencapai 10-nya, atau hanya bisa beberapa. Nah, untuk pemimpin masa depan, yang pertama, pemimpin itu tidak menunggu ya. Jadi nggak suka yang leye-leye gitu. Jadi biasa aktif. Pokoknya kayak mau ngapain ya. Nih nggak bisa nih lowong sedikit. Nah, harus menyibukkan diri. Terus yang kedua, menjadi karakter seseorang yang berbobot, yang tahu ya kapan harus bercanda, kapan harus ngomongin serius, ngomongin masa depan itu tahu. 3, memiliki sandaran pada visi misi terhadap masa depan, punya capaian ya yang mau dituju di masa mendatang. Sadar bahwa pemimpin tidak dapat mengerjakan apapun sendiri, jelas. Tapi kuncinya adalah mampu mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk membantu dia mencapai tujuannya. Yang kelima, membangun nilai-nilai bersama. Yang keenam, integritas. 7, menjadi pemimpin seperti guru. 8, berfokus pada tanggung jawab dan kewajiban. Yang ke-9, menjadikan sebuah pengabdian itu sebagai tradisi pribadi. Jadi niatnya utama adalah mengabdi. Terus yang 10, memahami kebutuhan yang Anda pimpin. Jadi kita tahu lingkungan kita tuh butuhnya apa. Nah, ini sifat utamanya. Terus berani mengambil keputusan kayak tadi, terus berani menerima resiko ya. Jadi kan aku pemimpin, jadi ya resikonya kita tanggung bersama lah, enggak. Itu pikiran belakangan. Yang pertama adalah kalau aku yang ngambil, aku yang harus nanggung resikonya. Nah, itu harus berani. Yang ketiga, berani bertanggung jawab sendiri. Jadi pemimpin itu digantungin oleh bukan digantungin, tapi dipercaya dan ya bahasanya itu digantungin sama anggotanya. Jadi kayak aku percaya kamu deh bos, bukan bos. Aku percaya sama pimpinan deh. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jangan keceplosan lagi. Nah, jadi pimpinan itu bahasanya berani secara pribadi mengambil keputusan, menanggung resikonya, dan menerima tanggung jawab. Nah, kadang kita itu sering keliru ya memahami kepemimpinan dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Kita merasa bahwa kepemimpinan itu memiliki definisi yang sama dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan, padahal beda.
Karena kepemimpinan itu kaitannya dengan diri sendiri ya. Setiap dari kita itu sesungguhnya adalah pemimpin. Esensi tertinggi dari kepemimpinan adalah mencapai hidup yang damai dan bahagia. Kepemimpinan sebenarnya adalah seni menikmati hidup. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan sendiri ya. Sebenarnya kita itu semua pemimpin ya. Hanya saja kita itu menjadi pemimpin yang seperti apa sih? Atau bagaimana kita mencapai hidup yang damai dan bahagia? Apakah dengan sendiri atau mengajak orang lain untuk sama-sama damai dan bahagia? Mungkin itu ya sedikit yang bisa saya share tentang leadership atau kepemimpinan. Jadi sangat sangat penting ya untuk kita itu mampu atau dapat memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Tidak hanya laki-laki, walaupun utamanya laki-laki, tapi perempuan itu sangat penting karena tidak melulu bahwa perempuan itu harus dipandang sebagai anggota. Karena perempuan banyak ya pemimpin yang baik, yang positif itu juga perempuan. Jadi silakan buat teman-teman belajarlah mulai dari sekarang untuk memiliki ya minimal memiliki ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Karena di masa mendatang teman-teman adalah calon-calon pemimpin bagi dirinya, perusahaannya ataupun bagi bangsa. Gitu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.